saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian, saudara sekalian, menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita pasti ketemu dengan pencobaan. Kata firman Tuhan, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling kemana-mana. Oleh sebab itu, jaga saudara sekalian. Para pemirsa yang bekerja di kebun karet, di perkebunan kelapa sawit, yang mencari ikan di sungai, di kampung kami, tolong dengar firman Tuhan ini. Di sana juga ada iblis yang mau mencoba menjatuhkan saudara sekalian. Tidak bisa lain daripada itu. Karena itu, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Berikan kepada kami roh kemenangan, kuasa Yesus yang hidup dalam kami, seperti kata firman-Mu dalam Lukas pasal 10 ayat 17, bahwa semua roh, semua pencobaan iblis akan tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini, saudara pemirsa, dari Perjanjian Baru Injil Matius. Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Saudara pemirsa, saya mengajak saudara sekalian hari ini untuk melihat jalan hidup kita. Yesus memulai pelayanannya, dan itu bukan dia sendiri yang mau, tapi Roh Kudus, kata Alkitab, yang memimpin dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kenapa? Dia adalah prototipe atau contoh cetak biru dari manusia yang menang. Tetapi untuk menang, sudah tahu, tidak ada tentara yang bilang menang kalau dia tidak pernah bertempur. Tidak ada atlet yang disebut pemenang
kalau dia tidak pernah bertanding. Mulai dari pertandingan tingkat RT, RW, terus ke pertandingan tingkat kelurahan, tingkat kelurahan atau desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota, tingkat provinsi, baru ikut PON. Teman-teman saya, begitu juga kita. Karena itu Tuhan Yesus dicobai dengan nomor 1, menjadikan batu menjadi roti. Sudah tahu begitu banyak batu. Kalau kami di pedalaman, di gunung sana, ada begitu banyak batu yang mirip dengan roti. Ya, banyak sekali. Nah, jadi apakah Tuhan Yesus tidak bisa buat? Itu pencobaan yang pertama. Menyangkut apa? Sembako dalam hidup kita. Kemudian yang kedua apa, saudara sekalian? Yang iblis suruh dia naik ke puncak gereja atau puncak bait Allah dan suruh loncat dari sana. Apa itu? Ujian apa? Jiwa, harga diri, kesombongan. Itu yang iblis mau jatuhkan. Kedua. Ketiga apa? Naik ke atas puncak gunung yang tinggi. Dari sana iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia ini. 3. Apa itu? Roh, jiwa, dan tubuh. Dan apalagi pikiran, perasaan, dan kehendak dicobai. Kenapa? Di sanalah letak kelemahan engkau dan saya sebagai manusia. Jadi kalau Yesus sudah menang, maka kita pun bisa hidup berkemenangan. Itu kunci nomor 1 dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk melihat lagi dari ketiga pencobaan dari iblis ini yang makin lama makin meningkat, makin lama makin tinggi. Saya lihat tadi di bawah, setelah itu naik ke atas puncak bait Allah, habis itu naik ke atas gunung yang tinggi. Ingat, pencobaan hidup kita kalau sudah menang, akan datang pencobaan yang lebih berat, tidak bisa dihindari. Supaya saudara memang terbukti sudah disalut, ditutup, dibungkus dengan darah Yesus, sehingga engkau tidak mempan lagi oleh pencobaan. Saudara pemirsa, renungkan ini baik-baik hari ini. Ya, kenapa? Kalau sudah baru menang menghadapi kebutuhan hidup, sembako, juga taraf rohani saudara masih taraf sembako. Tadi mulai dengan gengsi, harga diri yang diuji oleh iblis, suruh loncat dari atas bumbungan bait Allah itu sampai pada tingkat apa? Posisi, jabatan, ya, kedudukan, itu yang diuji oleh iblis. Dan kemudian yang ketiga adalah sampai pada puncak gunung. Artinya sudah sampai pada puncak sukses, puncak kemakmuran yang bisa dicapai orang di daerahmu. Pada waktu itu engkau ditawarkan iblis, semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Maka pergilah engkau kepada dukun dalam nama Yesus. Jangan lakukan itu. Karena kalau engkau sudah menang dari situ, lihat ini ayat yang kita baca tadi. Oh, luar biasa. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Kadang-kadang kita kaget karena kita hanya mendapat berkat sedikit. Dengar baik apa yang saya katakan. Perhatikan muka saya ke sini. Kadang-kadang saudara menerima hanya kesembuhan sedikit, terangkat sedikit hidup ekonomimu, ya, kedudukanmu juga naik setingkat demi setingkat, tidak pernah dapat kenaikan istimewa, pangkatmu, kedudukanmu, posisimu. Dengar baik apa saya katakan di sini. Engkau belum menang pada tahap pencobaan terakhir, yaitu iblis bawa engkau sampai ke puncak. Nanti silakan baca dari Wahyu pasal 21. Ya. Rasul Yohanes dibawa oleh malaikat Tuhan
ke puncak gunung. Apa yang dilihat dari sana? Yang dia lihat dari sana ialah Firdaus, surga dan Yerusalem baru. Kenapa? Dia sudah menang sampai ke puncak. Begitu juga saudara-saudara sekalian, engkau akan diberkati luar biasa kalau engkau sudah menang melewati 3 tahapan pencobaan iblis. Engkau sudah sampai ke puncak, sudah dewasa rohani, maka berkat Tuhan akan melimpah, tercurah kepadamu secara luar biasa dan ajaib. Pada waktu itulah engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih kebaikan anugerah-Mu kepada kami. Berkati kami saat ini dengan firman Tuhan ini, dan tanamkan di hati kami masing-masing supaya kami tetap menang pada tahap 1, tahap 2, tahap 3 melawan kuasa kegelapan, sehingga kami akan sampai di puncak dan mengalami berkat yang luar biasa yang akan kami bagikan kepada sesama kami dan mendorong mereka juga untuk hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.